Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan di pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala, melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab diangkatnya derajat kita, dan mudah-mudahan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan siratus sahabah, ya, sirah perjalanan hidup orang-orang yang mulia, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengkaji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini dalam rangka mencari kebenaran, ia harus melewati perjalanan yang sangat panjang, ya, sampai berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia ini bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya. Kalau para ulama sirah mengatakan orang yang mencari kebenaran, ya, orang yang mencari kebenaran. Sahabat ini aslinya adalah berasal dari Al-Farisi. Al-Farisi ini Persia, ya. Persia saat itu menjadi peradaban yang sangat maju, yang menandingi peradaban Islam, ya. Jadi ada dua peradaban yang bisa dikatakan sebagai tandingan daripada peradaban Islam, yaitu Persia dan Romawi, ya. Nah, jadi hadirnya Islam di Jazirah Arab saat itu menjadi pengaruh besar di dunia, ya, yang mampu menyaingi dua peradaban besar yang lebih awal, ya, yaitu Persia dan Romawi. Sahabat ini berasal dari Persia dan orang tuanya adalah seorang tokoh, ya, tokoh Majusi, ya, karena agama di Persia saat itu adalah Al-Majus, ya. Penyembah apa? Al-Majus, ya, penyembah api, ya. Ini yang apa namanya, yang ada di dalam tradisi orang-orang Persia saat itu, yang disebut dalam hadis, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sahihnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya, setiap anak atau bayi lahir dalam keadaan apa? Fitrah, ya, dalam keadaan suci, ya. Fa abawahu yuhawwidanihi
au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tualah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti agama Majusi sudah dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai tadi Rasul menyebutkan kedua orang tualah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadikan dia Nasrani, dan menjadikan dia Majusi, ya. Nah, pada satu ketika, ya, Salman Al-Farisi ini karena dia sangat taat kepada orang tuanya, sangat taat kepada walidnya, maka setiap hari dia menyalakan api dan disembah api ini setiap hari, ya. Ya, sebagai anak yang baik, anak yang soleh, ya, dia selalu berbuat baik kepada orang tuanya, ya. Apa yang menjadi perintah orang tuanya tidak pernah dia langgar, ya. Nah, satu ketika, ya, Salman Al-Farisi ini melewati sebuah kanisah, ya. Kanisah itu gereja, ya. Dan di situ ada seorang pendeta yang sedang mengajarkan agama Nasara kepada umatnya, ya. Ketika sahabat Salman Al-Farisi ini melewati gereja itu, kemudian ia singgah. Dia melihat tata cara ibadahnya adalah tata cara yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Karena agama saat itu adalah, ya, masih apa istilahnya, masih mengambil daripada sisa ajaran Nabi Isa alaihi salam, ya, masih mengambil ajaran yang masih tersisa dari ajaran Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dia lihat ibadahnya berbeda dengan ibadah yang dia miliki, ya. Karena dalam ibadah Nasara itu adalah tidak jauh beda dengan ibadah di kita, ya. Ini sebelum masa kenabian, sebelum masa risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya sama. Seperti Nabi Isa alaihi salam misalnya dalam Al-Qur'an diceritakan oleh Allah taala, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, ya. Ini ungkapan Nabi Isa alaihi salam. Wa awsani bis salati, aku diperintahkan untuk melaksanakan apa? Salat. Berarti mohon maaf, orang Nasara itu adalah salat, ya. Ajaran sebenarnya itu adalah menunaikan apa? Salat. Waz zakati, dan menunaikan apa? Zakat. Ma dumtu hayya, selama aku masih hidup, kata Isa alaihissalam. Wa barran biwalidati, dan berbakti kepada ibuku. Isa alaihissalam tidak menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua, ya. Tapi Isa mengatakan apa? Wa barran biwalidati. Walidati artinya ibu, ya. Kalau kedua orang tua kan bahasa Arabnya apa? Wali walidayya, ya. Kalau doa kita Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam Rabbighfirli wali walidati warhamha kama rabbatni shaghira, ya. Karena Isa alaihissalam enggak punya ayah, ya. Dia lahir hanya seorang ibu tanpa seorang ayah. Dan ini memang apa namanya, ada hikmah, ya. Kenapa apa namanya Nabi Isa alaihi salam itu lahir tanpa apa? Tanpa ayah, ya. Ini salah satu bukti bahwasannya Nabi Isa alaihi salam ini adalah pertama adalah dia manusia seperti manusia pada umumnya. Maka di Al-Qur'an itu disebut nama orang tuanya, ya. Selalu disebut nama orang tuanya, ya. Isa ibnu Maryam. Kalau nabi yang lain kan nggak ada, Pak, ya. Nabi-nabi yang lain tuh nggak ada, ya. Selalu disebut Isa ibnu Maryam, ya. Ah, ini diantara hikmahnya. Kemudian hikmah yang kedua adalah terputusnya kenabian, ya, dari Bani Israel itu kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara hikmahnya, ya, terputusnya kenabian, ya, dari Bani Israel kemudian kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut di dalam Al-Qur'an yaitu Isa bin Maryam, ya. Isa putra Maryam, ya. Baik, kemudian Salman Al-Farisi ini menyampaikan kepada orang tuanya, wahai ayahku, aku melewati satu gereja
atau satu kanisa, di situ aku temukan seorang pendeta yang ia beribadah tidak seperti ibadah kita. Ya, dia sholat, dia berzikir, ya, itu disampaikan kepada ayahnya. Maka kata ayahnya, wahai anakku, agama kita jauh lebih bagus dibandingkan dengan agama Nasara. Ya, jadi agama kita yaitu agama Majusi jauh lebih baik dibandingkan apa? Dengan Nasara. Berarti ayahnya tuh betul tentang ajaran Nasara saat itu. Ya. Namun Salman Al-Farisi masih terus ada rasa apa namanya? Rasa kepingin tahunya, ya. Ini ada apa nih ajarannya? Kok dia memiliki apa namanya sesuatu yang berbeda dengan apa yang kami pahami selama ini? Akhirnya Salman Al-Farisi belajar dari pendeta ini tentang Nasrani, ya. Diperkenalkan tentang Nabi Isa alaihi salam, dikenalkan tentang ajaran-ajaran Nabi Isa alaihi salam, ya. Tentu ajaran Nabi Isa alaihi salam ala tauhid, ya. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agamanya para nabi dan rasul itu sama semua, ya. Semua ajarannya sama, semua prinsipnya sama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini prinsip yang memang sudah ada pada ajaran para nabi dan rasul dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu ucapan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata beliau? Ucapan yang paling terbaik ya aku ucapkan dan juga nabi-nabi sebelumnya telah mengucapkannya. Apa ucapannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak ada Tuhan yang diibadahi kecuali Allah, Dia yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya segala kekuasaan, baginya segala pujian, Dia yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kan berarti ucapannya sama, ya. Kemudian prinsip dakwahnya sama, yaitu tauhid ilallahi ta'ala, mengajak kepada tauhid. Mungkin yang berbeda nanti pada tataran syariat aja, Pak. Ya, tapi kalau prinsip akidahnya, prinsip keimanannya sama, ya. Yang didakwahkan sama, yaitu dakwah kalimat tauhid, ya. Mengajak manusia untuk bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman hanya kepada Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah taala. Dan itu pun juga kalimat yang sering dibaca ketika talbiyah, ya. Kita kan kalau talbiyah lagi menaikkan haji atau menaikkan ibadah umrah, ucapannya apa, Pak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kalimat tauhid. Ya, maka diharapkan orang yang berangkat ke tanah suci, orang yang berangkat ke Mekah atau Madinah, itu memang dibersihkan jiwanya. Ya, dia bersihkan hati dan pikirannya itu dengan nilai-nilai tauhid. Ya, jadi dia berangkat tuh dengan penuh tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana dia mengagungkan Allah, membesarkan nama Allah, sehingga begitu dia apa namanya balik ke tanah air, itu akan memberikan dampak perubahan pada dirinya. Karena tadi keimanan itu yang dibangun dengan dia menuju Baitullah. Nah, ini prinsipnya sama para nabi dan rasul, itu dakwahnya apa? Sama. Jadi sekali lagi yang berbeda itu hanya pada tataran syariat. Kalau syariat itu kan aturan, ya. Contoh misalnya pada syariat Nabi Musa alaihi salam, ya, atau umumnya Bani Israel, kalau orang berbuat dosa besar, itu cara taubatnya adalah dengan membunuh diri. Faqtulu anfusakum, ya. Jadi kalau orang berbuat dosa besar, maka cara menebus dosanya, taubatnya itulah dengan cara apa? Membunuh diri. Ini kalau kita mah berat, Pak. Ya. Berapa yang harus kita korbankan gitu, Pak, ya. Tapi gitulah cara taubatnya mereka. Faqtulu anfusakum. Kemudian syariat Nabi Musa alaihissalam atau secara umum Bani Israel, mereka tidak bisa menggunakan tayamum sebagai pengganti wudhu. Gak bisa.
Jadi mereka kalau kalau bersuci mesti dengan air. Walaupun harus menempuh perjalanan sekian kilo, nggak bisa diganti dengan apa? Dengan tayamum. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW dibolehkan untuk bertayamum. Ini sebuah nikmat, Pak. Ya, kalau umat-umat terdahulu itu mereka berat, ya. Tapi bagaimana mereka akan tinggalkan? Karena itu sebuah syariat harus dia bertahara dengan bersuci, yaitu berwudu. Berarti para nabi-nabi terdahulu itu berwudu mereka, Pak. Ya, berwudu mereka. Ya. Jadi syariatnya itu adalah dibedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Itu contoh di di syariat Nabi Musa alaihissalam. Syariat Nabi Yusuf alaihissalam, kalau ada seorang yang mencuri lalu dia ketahuan ini si pencuri, maka si pencuri ini menjadi budak bagi pemilik harta. Itu jadi hukumnya, syariatnya. Jadi kalau ada si fulan, si A misalnya mencuri barang si B, dan si A ini ketahuan mengambil hak daripada si B, maka kemudian si A ini otomatis menjadi budak bagi si B tadi. Itu syariat pada Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Tapi tidak berlaku pada syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi pada tataran akidah itu sama semua, mengajak kepada keimanan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada syariat itu ada perbedaan di antara para nabi dan rasul yang lainnya, ya. Baik, kemudian berikutnya, ya, Salman Al-Farisi kemudian belajar tentang tentang agama Nasara, ya, dari pendeta tadi. Tapi sekali lagi ini agama Nasara masih dalam keadaan apa? Murni, ya, masih mengikuti jejak Nabi Isa alaihi salam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sebelum ia dia berpesan kepada atau meminta kepada pendeta tadi, wahai si fulan, saya ingin mendalami ajaran ini, ya. Di mana aku bisa dapatkan kalau suatu saat engkau meninggal dunia? Nah, itu permintaannya Salman Al-Farisi. Kalau engkau nanti meninggal dunia, kemana aku harus belajar tentang kebenaran ini, ya? Maka dia berpesan, kalau nanti aku meninggal dunia, engkau bisa menuju sebuah wilayah nama Biladus Syam, ya. Wilayah mana, Pak? Wilayah Syam, ya. Syam itu kalau negara utamanya itu Suriah sekarang. Ya, karena dulu itu di bawah Romawi semua, Pak, ya. Lebanon, Suriah, Palestina, kemudian satu lagi Yordania, itu dulu adalah di bawah kekuasaan Romawi, ya, Biladur Rum, ya. Salah satu kekuasaannya ada di Syam, ya. Nah, kemudian ketika dia meninggalkan wilayahnya Persia, kemudian menuju sebuah wilayah Biladus Syam. Di situ juga dia bertemu dengan seorang pendeta, ya, yang masih bertauhid kepada Allah Taala, masih mempertahankan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dia belajar di situ, ya. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.